Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى نبينا رسولنا محمد الذي قد بعثه الله بدين الحق والهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن والاه. أما بعد. Hadirin jamaah salat khusuf yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita masih bisa berkumpul di tengah mungkin kesempitan-kesempitan yang datang kepada kita, kesibukan-kesibukan yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan satu di antara sekian banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yaitu salat gerhana. Mungkin di belahan lain banyak kita saksikan saudara-saudara kita, entah karena apa atau sebab apa, kemudian tidak bisa melaksanakan sholat khusuf, tidak sampai mendirikan sholat khusuf misalnya. Tentu Allah yang maha tahu sebabnya, tapi setidaknya itu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah. Allah masih berikan kita kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati ahadin, la yakhsifani limauti ahadikum," dalam sebuah riwayat, wala lihayati ahadikum, fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat sesungguhnya matahari bulan itu adalah dua ayat dari sekian banyak ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatani, dua ayat saja, dua tanda saja dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi gerhana karena satu kematian atau kehidupan atau kelahiran seseorang. Maka kalau kalian menyaksikan itu baik dengan mata telanjang, baik dengan ilmu pengetahuan, kalau hari ini ilmu pengetahuan kita sudah berada di puncak, tahu bahwasannya hari ini jam sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana, ya sudah laksanakan. Faftazi'u lissalah, kata Rasulullah. Maka dirikan sholat. Nah, termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita datang ke masjid, Allah sempatkan kita untuk menjalankan sunnah Rasulnya. Barangkali dari sunnah yang mungkin tidak setiap hari, tidak setiap tahun itu terjadi, tapi kita bergegas,
kita menyambut, melaksanakan sunnah itu kemudian menjadi saksi ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Oh, itu umatku, itu umatku. Dari mana? Dari wudunya, dari anggota wudunya yang bercahaya. Sebab itu sempurnakan wudu. Jangan bosan diingatkan anak kita. Sempurnakan nak wudu, biar Rasulmu nanti tahu, bisa kenal. Di akhirat nanti kenal sama umatnya. Rasulullah ditanya oleh sahabat, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu wahai Rasulullah? Di tengah miliaran manusia, di tengah banyaknya manusia, mulai kaumnya Nabi Adam, Nabiullah Adam, sampai orang yang ada di akhir zaman seperti kita ini. Berapa miliar manusia. Kemudian Rasulullah masih bisa tahu. Kata Rasulullah memberikan gambaran sederhana terhadap para sahabat. Bagaimana jika engkau punya kuda yang punya poni putih, kudamu warna hitam tapi ada poni putih, di tengah kumpulan ribuan kuda-kuda hitam, tidakkah kamu mampu mengenali? Bala ya Rasulullah, ajal ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Seperti itulah aku akan mengenali umatku, kata Rasulullah, dengan sebab wudunya, bekas wudunya, tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya, rambutnya bercahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita saksikan satu di antara sekian banyak ayat Allah, gerhana. Kalau dalam ukuran manusia itu tentu suatu yang besar, sementara bagi Allah terjadi gerhana itu, seandainya setiap hari gerhana, mudah bagi Allah, tidak ada mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Termasuk Allah kumpulkan ini bukan lantaran kita termasuk orang yang bertakwa atau apa. Jangan pernah merasa begitu. Kita datang di sini adalah karunia Allah. Sebab Allah masih mau bimbing kita. Sebab Allah masih mau Rasulnya besok bisa memperkenalkan kita ini di hadapan Allah. Ya Allah, ini umatku, ini umatku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah. Tidak pernah kita lihat Rasulullah. Tidak pernah kita lihat keelokan wajahnya Rasulullah yang oleh Ali bin Abi Thalib digambarkan. Tidak pernah aku melihat seorang yang tampan setampan Rasulullah. Tidak pernah. Itu Ali. Karena kesempurnaan penciptaan beliau, paripurna manusia. Fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna. Takwanya lengkap, syukurnya paling tinggi. Hei, para sahabat, aku rindu, sesungguhnya aku merindukan ikhwani, saudaraku. Siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu? La, walakinnakum ashabi. Bukan, tapi kamu itu adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Ikhwani humul ladzina yu'minu bi walam yaroni, kata Rasulullah. Saudara-saudaraku itu orang yang beriman terhadapku sekalipun tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku. Hari ini mudah-mudahan menjadi bukti, menjadi satu di antara sekian banyak hujjah bahwa kita ini cinta Rasulullah. Kita ini tidak pernah melihat beliau, tapi kita tahu ini sunnah beliau. Dimanapun posisi kita, apapun kesibukan kita, mungkin ada yang lelah, ada yang tertidur, bergegas ke masjid untuk apa? Mendirikan sholat gerhana ini, melaksanakan sholat gerhana, satu di antara sekian banyak sunnah. Nah, dari sunnah-sunnah beliau yang banyak itu hendaklah kita semampu, semaksimal mungkin kita optimalkan diri kita untuk mengikuti banyak sunnah-sunnah beliau, agar semakin kuat alasan Rasulullah mengakui, ya Rasulullah, ummati. Dalam sebuah riwayat yang panjang, Rasulullah sudah masuk ke surga, masih turun lagi, masih keluar dari surga, keluar lagi. Wahai Muhammad, kenapa kamu ini? Ummati. Betapa beliau manusia yang paling sayang. Sebab itu dijelaskan di Al-Quran, laqad ja'akum
Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat menginginkan agar kamu ini beriman, agar kalian beriman. Sungguh telah diutus oleh Allah Rasul di kalanganmu sendiri dari bangsa manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang sangat ingin umatnya beriman. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya tidak beriman itu pasti susah, pasti celaka. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat khusuf yang dirahmati oleh Allah, kalau kita hitung tadi pelaksanaan salat sekitar 20 sampai 30 atau 25 menit. Karena kalau kita persiskan mirip Rasulullah, kalau hari ini mungkin tidak ada orang yang bisa. Kata Rasulullah, fattaqullaha mastata'tum. Rasulullah tahu kadarnya. Tsummal amsal fal amsal. Jadi memang setelannya begitu. Jangan sampai kemudian gara-gara mengejar yang mendekati mirip dengan Rasulullah, kemudian sampai ada yang pingsan, sampai ada, itu tidak perlu. Fattaqullaha mastata'tum, kata Rasulullah. Optimalkan, diukur. Menjadi imam itu juga ukur kemampuan jamaahnya. Menjadi pemimpin itu ukur kemampuan jamaah. Ada yang tua, itulah sebabnya 20-25 menit itu sudah di kaki rasanya sudah berlain. Bagi yang masih muda mungkin biasa, tapi yang sudah tua akan terasa. Bagi yang tidak ada keluhan asam urat mungkin biasa, tapi ada yang memiliki keluhan asam urat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi itu penting untuk disadari secara logis. Jadi akal kita juga harus berpikir tentang itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini masih sampai kurang lebih jam 20, jam 8 sampai proses gerhana betul-betul selesai. Nah, khatib selaku bagian dari takmir Masjid Al-Ikhlas termasuk ingin menyampaikan terhadap para jamaah, penting kiranya kaderisasi itu penting. Artinya apa? Ada penerus itu penting. Di antara jamaah-jamaah ini penting juga untuk meningkatkan kualitas bacaan. Maka khatib berharap sebagaimana masjid-masjid yang lain misalnya, ada usaha dari para jamaah untuk mendatangkan guru tahsin yang bersertifikat. Dari mana ma'isyahnya misalnya atau honornya diambilkan dari kas masjid itu. Penting itu untuk apa? Untuk kaderisasi itu. Karena tidak mungkin satu kaum hanya mengandalkan 1-2 orang. Di saat 1-2 orang itu kemudian berhalangan, boleh jadi ada. Nah, itulah yang diajarkan Rasulullah. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan lewat apa? Lewat sholat salah satunya. Kenapa di belakangnya imam itu selalu orang dengan kapasitas yang mumpuni? Jadi biasanya di belakangnya Rasulullah itu kalau bukan Abu Bakar, Umar. Itu setelannya jamaah dalam sholat jamaah. Kenapa? Kalau seandainya Rasulullah berhalangan tiba-tiba di tengah sholat, maka bisa digantikan oleh yang ada di belakang tanpa harus mengganggu sholat. Nah, itu pelajaran juga dari sholat itu, pelajaran juga untuk kehidupan kita. Jadi yang tua-tua termasuk khotib pribadi, termasuk yang usianya sudah menginjak 40, 50, 60, itu tidak mungkin karena ada batasnya. Manusia itu ada batas, sehingga penting untuk menyiapkan pengganti-pengganti ini. Nah, yang muda-muda ini termasuk harus bersiap, termasuk bapak-bapak juga harus tetap belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus itu adalah kewajiban. Membaca Al-Fatihah terutama Al-Fatihah dengan tajwid yang sempurna itu diwajibkan, itu suatu kewajiban. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca Al-Quran itu sertartil mungkin dengan kaidah-kaidah yang bagus. Maka penting itu
termasuk kemudian mendatangkan guru mengaji bagi anak-anak kita misalnya yang punya sertifikat, entah itu lewat ummi, entah itu lewat tajrid, entah itu lewat wafa, apapun itu metode yang dipakai, itu silakan dirapatkan kemudian diputuskan agar apa, infaknya jamaah ini juga akan terus mengalir. Jadi infrastruktur kalau sudah dirasa cukup, jamaah sudah bisa berjamaah dengan nyaman, dengan aman, kemudian CCTV sudah ada, insya Allah sudah ada pengawasan, sudah ada ikhtiar kita untuk, kalau dulu onta itu disuruh Rasulullah untuk mengikat, sekarang hari ini disuruh pasang CCTV, sudah ada. Apa sudah ada, masih bocor-bocor dibetulkan. Nah, tinggal bagaimana uang ini bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan tadi, tahsin, kegiatan TPQ kita aktifkan lagi. Mudah-mudahan ke depan segera bisa kita rapatkan, segera kita bisa ambil keputusan takmir ini, sehingga gerakan masjid ini tidak hanya sekedar sholat berjamaah, kemudian kajian, sholat berjamaah kajian, bukan hanya sekedar itu, tapi betul-betul menjadi fokus keumatan. Kegiatan-kegiatan keumatan semua harus dimulai dari masjid. Kita kembalikan ke masjid. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan bagi para jamaah, terutama bagi diri khatib pribadi. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah salah satu perintahnya dirikan sholat, sebut nama Allah yang banyak, kemudian berdoalah kepada Allah dan bersedekahlah, kata dalam sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya badi'is samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya Aziz, ya Jabbarul mutakabbir, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, malam hari ini kami berkumpul di masjidmu, di rumahmu, di tempat yang kau anggap paling mulia di muka bumi ini ya Allah. Salah satu niat kami adalah untuk agar kami termasuk menjadi golongan umat Rasulullah, untuk menjalankan salah satu di antara sekian banyak sunnah Rasulmu ya Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan hari ini, kami diakui sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Muhammad di hari kiamat nanti ya Allah. Nabi-Mu Muhammad yang mulia mampu mengenali kami melalui anggota wudhu kami, melalui sunnah-sunnah yang mampu kami lakukan, sekalipun itu mungkin kurang, banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Berapapun banyak prestasi yang kami raih, tidak akan mampu memberikan balasan kepada orang tua kami ya Allah. Hanya Engkau yang mampu membalas kebaikan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah, mudahkan hisabnya ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami, anak cucu kami di surga-Mu ya Allah, bersama para syuhada, para anbiya, para salihin, para salafus salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Karena itulah sebaik-baik teman bagi kami di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami, anugerahkan kepada kami anak, istri, suami yang mampu menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah, dan jadikan kami memimpin bagi orang-orang yang beriman ya Allah. Rabbana ja'alna muqimin as-salah, jadikanlah kami penegak-penegak salat ya Allah. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Begitu pula anak keturunan kami ya Allah, tetapkan anak keturunan kami sebagai penegak-penegak salat, penegak agama-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.